Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di surah An-Nahl, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Dipotong itu tadi. Surah apa? Surah ayat 43, 44-nya itu tambahannya itu. Ini di Al-Anbiya persis sama. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Ini kawaidul kubra, aturan besar sangat sifat umum. Bertanyalah kalian, ini lafaz umum. Bertanyalah kalian, fas'alu, lu-nya ini semua kita, siapapun yang baca ayat ini, bertanya kalian, dan ini perintah, maka disuruh bertanya. Maka bertanya dalam tempat yang benar, dengan cara yang benar itu ibadah. Baru bertanya sudah dapat pahala. Baru bertanya sudah dapat pahala. Jadi pertanyaan yang benar di tempat yang benar, niat yang benar, itu ibadah. Perintah Quran, fas'alu, bertanyalah oleh kalian. Lu-nya bukan cuma fas'al, tapi fas'alu, bertanyalah oleh kalian. Siapa ini yang diperintah? Semua kaum muslimin. Maka bertanya itu bahagian daripada kehidupan seorang muslim. Bertanya itu kehidupan seorang muslim, itu ibadah seorang muslim. Maka bertanya itu adalah awal dari sebuah jalan keselamatan. Bertanya itu awal sebuah jalan kemudahan. Bertanya itu adalah pintu kemudahan, pintu kehormatan, pintu keberkahan, pintu ilmu. Bertanya itu sebagian dari ciri kepintaran. Siapa yang rajin bertanya? Ciri cerdas dan ciri tawaduk, ciri tidak sombong. Meskipun ini ayat ditujukan, asbabun nuzulnya ini ayat kepada orang musyrik. Orang musyrik di masa Nabi, orang yang menolak Nabi Muhammad SAW, orang yang tidak mau mengimani Rasulullah, karena Nabi Muhammad adalah manusia biasa.
Manusia dia tidak yakini bahwa dia nabi, dia rasul. Dia menduga dan mengira tidak layak dan tidak pantas rasul itu dibawa oleh manusia seperti Muhammad. Pokoknya utusan Allah itu tidak layak manusia. Maka Allah menantang orang-orang musyrik itu di masa Nabi yang menduga Muhammad tidak layak jadi nabi, tidak layak jadi rasul, tidak layak menjadi utusan Allah. Maka disuruh bertanya kepada siapa? Kepada siapa disuruh bertanya ini? Orang-orang musyrik adalah kepada ahla zikr, orang yang ahli dalam zikir, ahli dalam az-zikr. Az-zikr di sini adalah ahli ilmu, ahli ilmu. Maka orang musyrik, bertanyalah kalian kalau memang Anda mengira Muhammad tidak layak jadi nabi dan rasul. Kalau Anda mau hilangkan keraguanmu, persangkaanmu, obati kebodohanmu itu, wahai orang musyrik, obati dengan cara fas'alu. Kepada siapa? Ahla zikr. Siapa ini ahla zikr? Di masa itu orang yang paling mengetahui ilmu dari Allah disebut ahlu zikr. Disebut ahlu zikr. Di sini Allah karena dia maf'ul, dia objek dari yang ditanyakan itu. Bertanya kepada ahli ilmu. Siapa ahli ilmu? Kepada kaum musyrikin adalah manusia sebelum Rasulullah, rasul sebelum rasul, sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu. Ini seperti ini jelaskan. Wa ma arsalna min qablika, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad min qablika, sebelum engkau, semua nabi-nabi sebelummu Muhammad, semua nabi-nabi sebelummu itu sama, illa rijalan, semuanya bentuk manusia. Rijal, nama lain dari manusia. Rijal itu laki-laki benaran, itu manusia benaran, namanya rijalan. Jadi semua nabi sebelum rasul yang dikirim oleh Allah itu semua manusia, tidak ada malaikat. Ini membuktikan bahwa Muhammad jawab orang-orang musyrik itu yang menolak kehadiranmu, menyangka bahwa seolah-olah tidak layak utusan Allah itu dari kalangan manusia. Maka Allah memberikan illa rijalan nuhi, kami wahyukan kepada rijalan itu, laki-laki itu, ilaihim, dengan wahyu. Jadi jangan kau heran. Dan untuk membuktikan itu, orang-orang musyrik fas'alu ahla zikr, artinya tanya kepada ahli ilmu yang sebelum Nabi Muhammad. Siapa ahli ilmu sebelum Nabi Muhammad? Para ahli ulama di kalangan Yahudi, ulama di kalangan kaum Nasrani. Mereka tahu itu karena ulama Yahudi meskipun banyak kebengkokannya juga, tapi mereka meyakini Nabi dan Rasul. Tanya itu, tanya itu. Bertanyalah kamu wahai orang musyrik kepada ahli ilmu, yakni para ulama-ulama yang memiliki ilmu. Para hadirin sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita ambil faedah di sini bahwa perintah Al-Qur'an fas'alu, bertanyalah kalian, ini kaidah agung.
Biasakan Pak bertanya. Kalau ada yang samar, tanya. Tidak boleh diam. Membiarkan diam dalam kebodohan, Pak, itu jelek. Dan jauh lebih jelek, sudah tidak tahu, bukan cuma diam, tapi memang banyak berbicara tanpa ilmu. Itu lebih rusak. Seperti orang-orang musyrik, banyak protes, banyak membantah, banyak membangkang, tapi dia tidak punya ilmu. Maka turun ayat ini secara khusus kepada mereka orang musyrik, tapi lafaznya umum buat kita. Lafaznya umum. Ayat namanya al-ibra, nasihat itu kalau kita baca ayat al-ibra bi umumil lafzi. Nasihat itu adalah melihat keumuman lafaz. Apa lafaznya? Fas'alu ahla zikr. Itu keumuman. Bertanya kalian. Meskipun ayat ini turun kepada orang kafir, kafir musyrik, bodoh, tidak mau bertanya, cuma dugaan dan prasangka saja. Tapi umum bentuknya kepada kita. Supaya apa? Jangan kita mengikuti kebiasaan kaum musyrikin, membiarkan kebodohan dalam dirinya.